Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menggempolkan roh ganas. Kemunculan tiba-tiba cahaya yang menyilaukan hampir menutupi sinar matahari dari langit. Cukup banyak orang yang tercengang karena perubahan yang tidak terduga ini. Banyak tatapan khawatir terlempar ke langit. Tinju Xiao yang telah membuat kontak terang-terangan dengan roh yang ganas itu. Namun, cahaya aneh yang muncul dari cincin berwarna putih itu seperti penghalang yang sepenuhnya memblokir kekuatan menakutkan di tangan roh yang ganas itu. Setelah itu, gelombang kekuatan isap yang kuat melonjak keluar. Kekuatan hisap muncul sangat tiba-tiba tetapi itu sangat cepat dan kuat. Itu seperti pusaran air yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sumber pusaran itu adalah cincin putih salju kecil. Kekuatan hisap baru saja muncul ketika itu menargetkan dan menutupi roh ganas itu, masih menyebarkan kekerasannya. Saat ini, roh ganas yang awalnya hanya memiliki niat membunuh mulai menunjukkan ketakutan. Tubuhnya bergetar saat mencoba melarikan diri dari daerah kekuatan hisap. Pekikan menyedihkan yang dipancarkan dari roh ganas mengandung kegilaan dan teror. Namun, tujuan dari pelarian roh ganas itu tidak berhasil. Tianhuo Zunzhe di dalam ring tampaknya memiliki niat penuh untuk mendapatkannya. Cahaya yang luar biasa kuat meletus dan kekuatan hisap bertambah beberapa kali. Roh yang ganas mulai memancarkan gelombang tangisan ketakutan. Tubuhnya seperti binatang buas yang terdesak di bawah batu saat berusaha melarikan diri. Selain merasakan kegembiraan di dalam hatinya, Xiao Yan tanpa sadar juga merasa kaget saat melihat roh ganas ini semakin dekat dan lebih dekat ke ring meski berusaha yang terbaik untuk melarikan diri. Tidak disangka Tianhuo Zunzhe mampu menampilkan skill seperti itu dalam kondisinya. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu dari Xiao Yan. Setidaknya, dia bukannya tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri seperti yang dia klaim. Xiao Yan harus mengakui bahwa dia akan kesulitan menekan roh di kelas Do Uzong dengan cara yang mudah. Meskipun, seseorang tidak dapat mengecualikan beberapa keterampilan unik untuk menghadapi roh ganas yang dimiliki Tianhuo Zunzhe, teknik apapun masih membutuhkan beberapa kemampuan mempertahankan diri. Meskipun Tianhuo Zunzhe mungkin tampak dalam kondisi lemah, siapapun yang berani mengungkapkan niat jahat kepadanya kemungkinan akan menemukan bahwa yang tidak beruntung itu sendiri. Sementara pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan, pelindung Xuan di langit juga merasakan sesuatu mengenai situasi roh yang ganas ini. Dia segera mengeluarkan raungan marah saat dia mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak dari kabut hitam. Perlawanan dari roh yang ganas menjadi semakin kuat dengan campur tangan pelindung Xuan. Pada akhirnya, itu mulai secara bertahap menarik diri dari jangkauan gaya hisap. Xiao Yan, bantu aku. Cahaya kuat terus menyembur dari atas ring. Namun, dalam menghadapi perlawanan dari dua Do Uzong, bahkan Tianhuo Zunzhe pada akhirnya tidak dapat melawan mereka. Sebuah suara kemudian terdengar di dalam hati Xiao Yan. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Meskipun dia melihat bahwa Tianhuo Zunzhe telah menahan sedikit, dia masih bukan tandingan untuk kombinasi dari roh ganas dan pelindung Xuan. Dia dengan cepat bertanya, apa yang bisa saya bantu? Pindahkan kekuatan spiritual Anda ke dalam ring. Tianhuo Zunzhe tidak mengatakan apapun yang tidak perlu pada saat kritis ini saat dia menjawab dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia mengangguk. Matanya segera menutup sedikit saat kekuatan spiritual yang kuat menyebar dari antara alisnya. Itu segera melonjak ke cincin putih salju dengan cara yang tak henti-hentinya. Cincin giok yang awalnya agak kuno telah memulihkan kilau putih aslinya saat memancarkan cahaya redup. Dengan dukungan Xiao Yan, kekuatan isap yang keluar dari ring segera dikalikan beberapa kali. Setelah hanya mengambil beberapa langkah mundur, roh ganas itu terhuyung-huyung di bawah kekuatan isap yang meledak. Tubuhnya dengan goyah menerkam ke depan. Namun, di saat berikutnya, ia dengan tergesa-gesa mempertahankan posisi aneh dan melawan dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, jaraknya dari Xiao Yan hanya setengah meter. Xiao Yan bahkan bisa mengendus kekerasan liar yang dikeluarkan tubuhnya. Pejenggen. Kabut hitam di sekitar pelindung Xuan di langit bergejolak dengan intens. Itu samar-samar menunjukkan wajah panik yang marah.
Kekuatan hisap aneh memiliki efek yang sangat kuat pada kekuatan spiritual. Bahkan setelah bergandengan tangan dengan roh yang ganas, pelindung Xuan hanya bisa bertahan dalam pertempuran. Selain itu, kebuntuan semacam ini secara bertahap berubah mendukung Xiao Yan saat dia memberi cincin itu kekuatan spiritual lebih banyak. Pemandangan di langit ini juga terserap di mata semua orang di bawah. Semua wajah mereka langsung terpana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan cahaya yang kuat itu. Namun, mereka dapat mendengar dari suara pelindung Xuan yang agak bingung dan jengkel bahwa situasinya saat ini tidak terlalu baik. Cukup banyak hati orang yang merasakan perasaan tidak masuk akal ketika memikirkan hal ini. Dua ahli kekuatan Dou Zong sebenarnya sedang dimanipulasi oleh bocah Dou Huang? Meskipun semua orang tahu bahwa Xiao Yan berbeda dari Dou Huang biasa, roh ganas dan pelindung Xuan keduanya adalah Dou Zong elit asli tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Jika mereka berdua bergandengan tangan, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang berani menepuk dada mereka dan mengatakan bahwa dia bisa bersaing dengan mereka berdua sendirian. Pada saat ini, sesuatu yang bahkan elit Dou Zong ini tidak dapat lakukan sedang dilakukan oleh pria muda berjubah hitam di langit di depan mata semua orang. Adegan ini tidak memungkinkan siapapun untuk tidak merasakan keterkejutan di dalam hati mereka. Ekspresi Han Feng saat ini juga sangat jelek. Senyum dingin yang muncul sebelumnya karena tindakan sombong Xiao Yan perlahan menegang sejak cahaya yang kuat muncul. Tidak peduli bagaimana dia pikir dia tidak dapat memikirkan apa yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk memblokir roh ganas dan pelindung Xuan. Han Feng tahu bahwa teknik Dou teratai api Xiao Yan sangat kuat. Namun, yang terakhir jelas tidak menggunakan teknik Dou semacam itu saat ini. Namun, penampilan pelindung Xuan dan roh yang ganas menyebabkan hatinya perlahan tenggelam. Keyakinan luar biasa dari sebelumnya telah berkurang secara signifikan. Mo Tianxing di sampingnya melirik Han Feng tanpa meninggalkan jejak. Ekspresi sombong melintas di hatinya. Dia sudah lama mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan apa yang akan dilakukan Xiao Yan. Jika seseorang menjadi musuh bersamanya, berbagai perubahan tak terduga akan menyebabkan seseorang kesulitan bertahan. Sebenarnya, tebakan sudah muncul di hatinya ketika Xiao Yan memutuskan untuk bertemu dengan roh ganas dan pelindung Xuan secara langsung. Dengan pemahamannya tentang Xiao Yan, bertindak tanpa berpikir bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang yang berhati-hati ini. Untung saya tidak terlibat. Hehe, aku yang dulu seharusnya memperlakukan ini seperti menonton pertunjukan. Sebaiknya hindari berpartisipasi dalam situasi seperti ini di mana pemenangnya tidak diketahui. Langkah kaki Mo Tianxing perlahan mundur saat dia tertawa di dalam hatinya. Posisi ini tidak jauh dari tembok gunung. Dia akan dapat pergi pada kesempatan pertama jika ada peristiwa tak terduga terjadi. Orang tua yang berhati-hati ini sebenarnya masih mempertimbangkan jalan mundurnya bahkan pada saat seperti itu. Dia memang layak menjadi rubah tua licik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ying Shan tua. Lakukan. Buno Xiaoyan. Teriakan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar dalam suasana tegang ini. Segera, sosok Han Feng tiba-tiba melesat ke langit dan mendekati Xiao Yan dalam sekejap. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang panjang tajam yang diaglomerasi dari Douki muncul darinya. Pedang panjang itu bergetar, membawa dengungan pedang yang jelas saat itu dengan keras menembus ke arah leher Xiao Yan. Hanf! Pedang panjang baru saja bergerak ketika dengusan dingin terdengar di samping telinga Han Feng. Sosok yang anggun dan bergerak muncul di samping Xiao Yan. Tangannya terulur dan segera meraih pedang panjang itu. Udara keabu-abuan meletus dan kekuatan korosif yang kuat langsung merusak pedang panjang itu menjadi ketiadaan. Setelah itu, telapak tangan terangkat. Angin bergerak bersama dengan telapak tangan dan benang bau samar muncul bersamanya. Angin ini melayang ke arah Han Feng, tampak sama sekali tidak memiliki kekuatan apapun. Ekspresi Han Feng serius saat dia menghadapi telapak tangan yang tampaknya tidak berdaya ini. Jari-jarinya menekan udara kosong saat tubuhnya dengan cepat berputar ke belakang dan menghindarinya. Dia menyapu matanya dengan sinis ke bawahnya, hanya untuk melihat bahwa Ying Shan tua, yang sedikit lambat bertindak, juga telah ditunda oleh Sukian. Hatinya tanpa sadar mengeluarkan kutukan. Dokter peri kecil memukul dan memaksa Han Feng mundur satu pukulan pada satu waktu. Dia tidak melangkah maju dan menyerang.
Sebagai gantinya, dia berdiri di samping Xiaoyan. Tatapan dinginnya tetap tertuju pada Han Feng. Gaun putih dokter peri kecil berkibar dengan lembut saat dia berdiri di udara kosong. Sosok anggunnya yang memikat samar-samar terlihat di bawahnya, tampak cukup mempesona. Rambutnya yang seperti salju panjang menjulur ke pinggangnya yang sempit, pinggang yang bisa dilingkari dengan tangan. Dengan menggabungkan ini dengan mata ungu keabu-abuannya, pesona magis yang tidak biasa tiba-tiba muncul dan menyebabkan kedipan yang tidak biasa muncul di mata sejumlah orang. Namun, pesona magis ini menyebabkan Han Feng saat ini menjadi sangat marah ketika muncul di matanya. Dia jelas mengerti bahwa dokter peri kecil sedikit lebih kuat darinya. Dengan dia melindungi Xiaoyan, akan sulit serangannya berhasil. Ketika dia berpikir sampai saat ini, Han Feng hanya bisa mengarahkan pandangannya ke tempat di mana pelindung Xuan berada. Saat ini, yang dia bisa hanyalah berharap yang terakhir bisa menghentikan taktik Xiaoyan yang tidak biasa. Jika tidak, hari ini. Raungan rendah yang menakutkan ditransmisikan dari dalam gugusan kabut hitam setelah pikiran ini melintas di hati Han Feng. Sialan, apa yang kamu rencanakan? Hati Han Feng segera menjadi dingin ketika dia mendengar raungan ini dari pelindung Xuan. Tatapannya meluncur ke arah Xiaoyan, hanya untuk melihat roh ganas di depannya dengan cepat mendekatinya. Setelah itu, suara mengunyah muncul. Roh itu terserap ke dalam cincin berwarna putih di tangan Xiaoyan di bawah cahaya yang kuat itu. Apakah cincin itu yang melakukan trik ini? Hati Han Feng segera menjadi terkejut ketika dia melihat cincin itu. Namun, dengan kekuatannya, sulit baginya untuk merasakan Tian Huo Zunze tersembunyi di dalamnya. Orang bisa melihat kabut hitam di sekitar pelindung Xuan bergejolak dengan intens ketika roh yang ganas diserap ke dalam ring. Ini dengan cepat menjadi pucat. Sesaat kemudian, itu mengungkapkan sosok hitam. Pada saat ini, sosok itu agak kabur. Seseorang bahkan bisa merasakan semacam perasaan ilusi saat melihatnya. Auranya juga menjadi jauh lebih lemah dan lebih kacau dibandingkan sebelumnya. Jelas, setelah roh ganas, yang memiliki hubungan spiritual dengan pelindung Xuan, ditangkap, yang pertama menderita pukulan yang hampir fatal. Jiwanya terluka parah dan kerusakannya bisa digambarkan sebagai penderitaan. Poin ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari betapa sulitnya kabut hitam untuk terus menyembunyikan tubuhnya. Dengan kondisi pelindung Xuan saat ini, kemungkinan bahkan Xiaoyan akan bisa menangkapnya. Orang bisa tahu. Pelindung Xuan ini saat ini lumpuh. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.